Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita mengkaji hadis nomor 51. Dan hadis nomor 52 sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Maka malam hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 53. Hadis ini adalah hadis yang berbunyi wa anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini. Dan dari beliau, maksudnya adalah Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau menuturkan bahwa pada suatu hari ada seseorang yang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah awsini. Wahai Rasul, berilah aku wasiat. Kenapa? Berilah aku wasiat. Apa maksudnya? Minta warisan. Minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la taghdab. Jangan marah. Apa nasihatnya? Jangan marah. Faraddada miraran. Orang ini mengulangi lagi permintaannya. Apa permintaannya? Berilah aku wasiat. Nasihati aku wahai Rasul. Qala la taghdab. Nabi SAW ternyata mengulangi nasihat yang sama. Apa? Jangan marah. 2 kali, 3 kali, jawabannya sama. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita berpanjang lebar tentang larangan marah, kita akan sedikit mengupas kenapa sahabat ini mengulang-ulang
permintaannya kepada Nabi SAW. Padahal dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Nasihat. Sudah dapat? Hah? Sudah. Kenapa dia minta lagi? Kayaknya dia pengen sesuatu yang lebih jos, yang lebih spesial, sesuatu yang lebih mengena dan lebih bermanfaat. Ternyata Rasulullah SAW mengulangi nasihat yang sama berulang kali. Berarti nasihat jangan marah penting. Penting banget. Kita butuh nggak? Butuh banget. Bukan butuh. Butuh banget. Dan sahabat tadi, setelah mendengar berulang-ulang ternyata jawabannya sama. Di dalam riwayat ini, riwayat hadis ini, yang termaktub dalam Musnad Ahmad, kalau tadi dalam Sahih Bukhari. Di dalam Musnad Ahmad, dan isnadnya dinilai sahih oleh para muhakkik musnad, orang tersebut setelah mendengar berulang kali Nabi menyampaikan nasihat yang sama, dia berkata, "Fafakkart hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala." Saya pun merenung ketika menyimak nasihat Nabi SAW yang terulang-ulang, nasihatnya sama. Fa'idhal ghadabu yajma'u syarra kullah. Saya baru sadar bahwa ternyata marah itu adalah mengumpulkan segala bentuk keburukan. Jadi kalau orang sudah marah, itu seluruh keburukan ngumpul di dalam dirinya. Makanya kalau orang bisa tidak marah, bisa menahan marah, maka dia akan terhindar dari segala bentuk keburukan. Dan sahabat ini ketika datang kepada Nabi SAW, minta nasihat, dikasih nasihat, minta lagi. Ini menunjukkan potret semangat tinggi dalam belajar. Kenapa? Belajar. Jadi sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang semangat sekali untuk belajar. Kepada siapa? Kepada ahlinya. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu datang minta nasihat, minta petunjuk. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Dan begitu seharusnya seorang muslim. Salah seorang ulama salaf yang bernama Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau pernah berkata, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Wa idza ra'a nafsahu annahu 'alim faqad jahil." Seorang itu kalau terus belajar, berarti dia adalah orang yang pintar. Tapi ketika dia merasa sudah pintar, berarti dia adalah orang yang bodoh. Gimana supaya jadi orang pintar? Terus belajar. Gimana supaya jadi orang bodoh? Masa pintar. Berhenti belajar. Para ulama kita sudah jadi ulama masih belajar. Kita? Belum jadi ulama, sudah berhenti belajar. Makanya nggak pernah jadi ulama.
Syekh Al-Qudayyan rahimahullahu taala, salah seorang ulama senior Arab Saudi. Dia pernah mengatakan, orang bisa dikatakan santri kalau sehari dia menghabiskan waktu, kalau nggak salah 16 jam untuk baca. Orang bisa dinamai siapa? Santri kalau sehari baca berapa? 16 jam. Baca apa Ustaz? Baca WA? Bukan. Baca kitab. Baca apa? Kitab. Baik. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa nasihat Rasulullah SAW? Jangan marah. Apa maksudnya jangan marah? Nasihat jangan marah bermakna 2 poin penting. Bermakna apa? 2 poin penting. Poin yang pertama, jangan marah artinya cegahlah marah. Apa? Cegahlah marah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan marah artinya adalah atasilah marah. Apa poin yang kedua? Atasilah marah. Jadi yang pertama, kita disuruh mencegah marah. Yang kedua apa? Disuruh mengatasi marah. Pertanyaannya, apa bedanya? Bagus. Bedanya yang pertama adalah sebelum. Yang kedua adalah sesudah. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah penanganan. Yang pertama adalah preventif. Yang kedua adalah kuratif. Wah, preventif kuratif Ustaz marah? Ya iya. Orang kurang ilmu kedokteran toh. Nah. Jadi kalimat la taghdab, jangan marah, itu mencakup larangan kita dari marah. Sehingga usahakan hindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau sudah terjadi marah, maka atasi marah tersebut. Tahan supaya tidak semakin parah. Oke, kita bahas satu persatu. Apa poin yang pertama tadi? Cegahlah marah. Caranya gimana, Ustaz? Cara mencegah marah. Satu, menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Apa yang pertama? Menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Yang kedua, berlatih menahan emosi. Kita ulangi ya. Bagaimana pencegahan marah? Apa yang pertama? Menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Apa yang kedua? Melatih nahan emosi. Cara yang pertama, menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Contoh, apa yang bisa memicu kemarahan? Kita tahu pada marah apa? Jenengan itu kalau marah kenapa coba? Hah? Bertengkar. Apa? Bertengkar. Berarti jangan marah itu artinya jangan apa? Bertengkar. Aja tukaran. Karena ketika orang sudah bertengkar, berdebat, adu
mulut, lama-lama adu jotos. Maka dari awal jangan bertengkar. Baik kita sebagai pemicunya atau orang lain yang memicu kita. Ya. Contoh yang lain apa Ustaz? Yang bisa memicu kemarahan? Berteman dengan orang yang temperamen. Apa temperamen? Emosian, gampang marah. Kenapa Ustaz? Karena perilaku buruk itu kayak virus yang gampang menular. Berarti kalau kita mau berteman, pilih yang selektif. Kenapa? Karena teman akan berpengaruh kepada perilaku kita. Ustaz, teman hidup saya temperamen, Ustaz. Alias pasangan saya gimana, Ustaz? Nanti kita akan bahas. Jadi mencegah marah pertama apa? Menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Yang kedua, mencegah marah caranya adalah dengan berlatih menahan emosi. Caranya Ustaz, berlatih menahan emosi Ustaz. Contoh, latihanlah untuk murah senyum. Apa? Murah senyum. Murah senyum sih kebre. Umeh sih kebre we. Ketemu wong, listen. Latihan. Ketemu orang, senyum. Salam. Apa lagi? Tapa. Apa lagi? 3S ya, senyum, salam, sapa. 4S. Apa satu lagi? Salaman. Orang kur salam dok ya. Termasuk apa? Salaman, berjabat tangan. Terutama kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Bapak, ibu, istri, suami, anak. Itu orang-orang terdekat kita. Pertanyaannya, jenengan kalau masuk rumah, salam enggak? Umay dewek kok justru umay dewek salam. Umay wong liya ditongakaken, umay dewek ora ditongakaken, si kepriwe? Salam itu kan apa? Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rumah ini selamat, semoga rumah ini dirahmati Allah, semoga rumah ini diberkahi oleh Allah. Umay wong liya ditongakaken, umay dewek ora ditongakaken. Cara pikirnya gimana gitu loh. Salam, kemudian apa? Senyum. Bapak pulang, Bapak pulang. Ngantuk. Disambut dengan ceria kok malah cemberut gimana sih? Ustaz, apa efeknya Ustaz kalau kita ini ramah, senyum, salam? Apa efeknya Ustaz? Efeknya ke hati kita. Efeknya kepada hati kita. Sehingga hati kita ini akan terbawa dengan suasana itu. Tapi kalau kita cemberut terus, itu ngefek kemana? Hati. Sum. Jadi antara raut muka dengan hati itu punya koneksi. Punya ikatan. Makanya Rasulullah SAW itu sosok yang murah senyum.
Kata seorang sahabat Nabi SAW, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Sejak aku masuk Islam, setiap Rasulullah SAW ketemu saya, mesti senyum. Setiap ketemu saya, ketemu kan bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa pagi, bisa dalam kondisi happy, bisa dalam kondisi sedih. Pokoknya dalam segala kondisi Nabi SAW ketemu sahabat ini senyum. Bisa. Jadi kan bisa. Insya Allah. Coba besok ya. Bangun tidur, senyum coba. Dibangunkan istri atau dibangunkan anak, coba senyum. Bisa? Bisa? Coba besok. Ya, begitu bangun, ngilo. Ya, ngelihat apa? Lihat kaca. Coba bisa senyum gak? Ya, ini contoh menahan apa? Emosi. Contoh yang lain menahan emosi adalah saat kita menghadapi pola siapa? Anak. Anak kecil itu otaknya belum sempurna. Urung pepek. Akalnya itu belum sempurna. Sehingga dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang kalau kita nggak sabar, kita akan terpancing emosinya. Abi, ambil minum, cepat. Anak kecil kan? Itu kalau kita nggak sabar gimana? Nyong babu apa? Sabar. Ambilin minum, kemudian, nak, kalau besok minta tolong yang baik. Iya, Bi. Selesai. Kalau kayak tadi, dia teriak-teriak minta diambil minum. Jenengan gak kalah kencengnya. Volume suaranya jenengan. Terus apa bedanya jenengan sama anak kecil? Apa status kita? Orang tua. Tua apa, Nek? Hah, tua apa? Nah kayak gue tua apa nih gue? Kur tua umur tok. Harusnya orang tua itu gak cuma menang umur, tapi juga menang kebijaksanaan, menang kematangan dalam berpikir, menang kematangan dalam bersikap, menang kesabaran. Itu baru orang tua. Dah. Itu ketika menghadapi apa? Tingkah pola anak. Berlatih menahan emosi ketika menghadapi kesalahan pasangan. Ketika apa? Menghadapi kesalahan pasangan. Istri jenengan pernah salah? Kok diem? Istri jenengan pernah salah? Sering. Jenengan? Pada baik. Sama. Latihan. Makanya ada seorang bijak mengatakan kayak gini. Ukirlah kebaikan-kebaikan pasanganmu di atas batu. Di atas apa? Batu. Dan tulislah keburukan pasanganmu di atas air. Apa? Ukirlah
kebaikan pasanganmu di atas batu. Dan tulislah keburukan pasanganmu di atas air. Apa maknanya? Kebaikan itu diemut-emut, keburukan dilupakan, dimaafkan. Hidup rumah tangga akan bahagia. Jadi yang menyebabkan rumah tangga nggak bahagia apa? Mengukir kesalahan di atas batu dan menulis kebaikan di atas air. Siapa gue? Ngacung jajar. Kalau salah itu diingat terus. Nganti tanggale, nganti jame. Ketika sudah marah itu masing-masing mengeluarkan apa? Amunisinya. Jukut agenda. Gue mas, jenengan gue tahu gue tanggal semene, jam semene kayak gini. Tanggal semene, jam semene kayak gini. Ora gelem kalah, bojone jukut apa? Kalender gue. Gue tanggal ini, hari ini kamu lakukan. Apa manfaatnya? Coba seandainya sikap kita, pasangan kita salah, akan terpancing emosi. Kita apa? Tahan diri. Kemudian kita katakan, iya dek, saya yang salah. Enggak lah mas, saya yang salah lah mas. Ini biasanya kayak gitu kan. Selesai masalah. Tapi kalau kita ungkit kesalahan pasangan kita, pasti dia akan mengungkit kesalahan kita. Tapi ketika kita, ya sudahlah dek, ya saya yang salah. Ya enggak gitu loh mas, saya yang salah. Mesti gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya loh ya. Anak sing ora biasa. Berarti anak sing luar biasa. Tapi biasanya kayak gitu. Biasanya itu kayak gitu. Ketika kita berinisiatif untuk minta maaf, maka dia akan menurunkan apanya? Tensinya. Tapi kalau dia naik tensi, kita ikut apa? Naik tensi, jeblok. Ya. Dah. Contoh yang lain. Melatih emosi atau menahan emosi. Ketika menghadapi masalah. Ketika apa? Menghadapi masalah. Menghadapi problem. Apapun problem itu. Contoh misalnya. Mangkat ngaji. Ke Jensut. Keburu-buru. Begitu di tengah jalan, brus. Apa? Hujan. Lupa ndak bawa mantel. Akhirnya nunggu sebentar. Begitu hujannya mereda, mulai jalan lagi. Baru 100 meter, jos. Apa? Bannya bocor. Itu kan bertubi-tubi kan. Sudah kehujanan, terus bannya bocor. Tengok kanan, tengok kiri, sawah semuanya. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya dalam kondisi-kondisi seperti itu, setan akan memicu emosi dan kemarahan. Maka saat menghadapi problem atau masalah, berlatihlah mencari solusi. Bukan menguap, bukan meluapkan emosi. Apa? Ketika menghadapi masalah, berpikirlah untuk mencari solusi, bukan meluapkan emosi. Kenapa Ustadz? Karena emosi tidak menyelesaikan masalah, malah
nambah masalah. Contoh, ya tadi ya. Begitu kehujanan sudah mulai itu agak apa? Agak naik. Gara-gara bocah rewel mau dikalen orang gawa apa? Mantel. Mulai itu. Sabar, bar ngaji, sabar. Begitu baru jalan 100 meter, apa tadi? Terus bocor. Kalau kita emosi, kita marah, kita tendang motornya. Motornya apa? Ambruk, kecemplung, kali. Kan masalah lagi. Gak menyelesaikan masalah. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ketika menghadapi problem, latihan untuk memikirkan solusi. Dan orang kalau sudah emosi, otaknya itu nggak bisa berjalan dengan baik. Tutup apa? Emosi. Sabar, astagfirullah. Sabar. Dosanya apa? Ya. Salah satu solusi juga istighfar. Minta petunjuk kepada Allah. Kemudian sambil mikir, di mana ya tempat apa? Tambal ban yang dekat. Wah, ini sudah telat, ini gimana? Nggak bisa ikut pengajian. Pikir, oh iya ya, kan ada live-nya. Sambil nungguin ban di apa? Ditambal sambil ikut dengan kajian. Oh, alhamdulillah, walaupun saya di tukang tambal ban, tetap bisa ngaji. Itu kalau kita tidak emosi. Nah, contoh yang lain. Latihan menahan emosi ketika dimaki-maki. Nah, ini cukup berat. Ketika di apa? Dimaki-maki. Latihan ketika dimaki-maki. Dinginkan kepala, jernihkan hati. Saya kasih contoh bagaimana ulama kita menghadapi makian orang. Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, karya Imam Ibn Sa'ad rahimahullah, diceritakan bahwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah pernah malam-malam inspeksi, ditemani oleh seorang tentara pengawal. Di antara tempat yang beliau inspeksi adalah masjid. Kenapa? Masjid. Tengah malam, bahkan dini hari mungkin. Ya saat itu yang namanya malam-malam masjid dipadamkan. Apanya? Lampu. Dan ada beberapa orang yang memang istirahat di masjid. Karena gelap, tidak sengaja beliau nginjek. Nginjek apa? Orang yang lagi tidur, nyenyak. Karena orang itu kaget sekaligus kesakitan, maka dia begitu bangun, langsung dia berkata, amajnunun anta? Apa artinya? Kamu gila ya? Siapa yang diumpat? Khalifah, presiden. Diumpat, dimaki sama orang itu. Dan dia nggak tahu kalau yang lagi dimaki siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Langsung pengawalnya nyabut apa? Pedang. Apa kata Umar? Tahan. Innama sa'alani amajnunun anta faqultu la. Kan orang tadi nanya, kamu gila? Dan saya sudah jawab. Apa jawabnya? Enggak. Pertanyaan sudah dijawab.
Selesai. Jenengan bisa gitu gak? Contoh, nang pasar. Gak sengaja nyenggol orang. Lagi mau minum kopi dan baru panas-panasnya. Gak sengaja, betul-betul gak sengaja. Kesenggol, wutah kopi. Dua mata pora sih. Gimana jawabnya? Dua. Kira-kira dijotos sama. Pangapunten gitu loh. Mohon maaf saya nggak sengaja. Selesai masalah. Jadi nggak perlu kita itu emosi berlebihan. Nah, ini kita baru bahas poin pertama. Apa poin pertama? Cegahlah marah dengan cara satu, hindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Yang kedua, latihlah menahan emosi. Sekarang kita pindah poin yang kedua. Kalau tadi pencegahan, ini adalah penanganan. Kalau tadi adalah preventif, ini adalah kuratif. Kalau marah itu sudah terjadi, maka makna jangan marah. Kan Nabi SAW nasihati apa? Jangan marah. Kalau sudah terjadi, apa maknanya? Maknanya adalah atasilah marah. Kita disuruh mengatasi marah. Supaya apa? Supaya kemarahan itu tidak semakin memuncak dan menjadi-jadi. Caranya gimana Ustadz ngatasi marah? Satu, renungi keutamaan menahan marah. Apa? Renungi keutamaan menahan marah. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau kita marah terus kita tahan, kita ini untung. Berarti sebaliknya apa? Kalau kita marah, kemudian kita luapkan, berarti kita akan rugi. Kalau kita marah, kemudian kita tahan, kita akan menjadi manusia yang istimewa dan spesial. Dan kalau kita marah, kalau kita luapkan kemarahan kita, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, di bawah standar. Emang apa Ustaz keutamaannya? Kalau orang bisa menahan marah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Kata Rasulullah SAW, man kadhama ghairan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu. Barang siapa yang bisa menahan marahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Barang siapa bisa apa? Menahan marahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu min ayyir huril 'aini sya. Orang itu akan dipanggil di hari kiamat di hadapan seluruh manusia oleh Allah azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, pilihlah bidadari manapun yang kamu sukai. Pengen? Ini apa orang? Tahan marah. Kita akan lanjutkan cara berikutnya setelah adzan. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd.
Jadi kita sudah bahas cara yang pertama untuk mengatasi marah. Apa tadi? Merenungi keutamaan menahan marah. Yang kedua, cara menahan marah atau mengatasi marah adalah dengan mengubah posisi tubuh. Apa? Mengubah posisi tubuh. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan isnad hadis ini dinyatakan baik oleh Imam Al-Iraqi, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kalau kalian marah, saat itu kalian sedang berdiri, maka duduklah. Ini namanya mengubah posisi tubuh. Dari napa? Berdiri menjadi napa? Duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Seandainya setelah duduk emosinya sudah hilang atau berkurang, alhamdulillah. Kalau belum, maka berbaringlah. Dari apa? Berdiri, duduk, berbaring. Kenapa kita mengubah posisi itu? Karena ketika semakin kita mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring, potensi untuk meluapkan kemarahan akan berkurang. Berbeda ketika kita lagi duduk, marah, terus berdiri. Itu sudah siap itu tangannya, plek. Kalau lagi berdiri marah, kok malah melaku, wah itu potensi itu. Nggolet apa? Kudi. Makanya kalau lagi berdiri, disuruh apa? Duduk. Kalau duduk belum hilang juga, disuruh berbaring. Dah, ini yang keberapa ini? Keberapa ini? 2. Yang ketiga, ta'awudz. Apa? Ta'awudz. Ta'awudz. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa Ustaz? Karena marah dari setan. Kata Sulaiman ibnu Surad radhiyallahu anhu, pernah di zaman Nabi SAW saat kami sedang duduk-duduk berserta beliau, ada 2 orang yang bertengkar, saling memaki antara satu dengan yang lainnya. Sampai salah satu dari 2 orang itu mukanya merah, urat-urat di lehernya apa? Keluar sih kemudian terlihat bertonjolan. Ya. Saking apa nih? Saking marah. Maka Nabi SAW begitu melihat perubahan raut muka si sahabatnya itu, beliau bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat kalau diucapkan oleh orang itu maka emosinya akan hilang. Apa kalimat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika mengucapkan ta'awudz ini,
direnungi. Jangan sambil apa? Marah-marah pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil apa? Ngacung-ngacung, nunjuk-nunjuk temannya kayak setan gitu. Enggak, bukan seperti itu. Ta'awudz sambil dirungi dari setan. Ya Allah, lindungi saya dari setan. Yang keempat, yang terakhir, cara mengatasi marah adalah dengan diam. Kenapa? Diam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Siapapun yang marah hendaklah diam. Kenapa? Diam. Berarti jangan bicara. Kenapa? Kenapa? Kalau orang lagi marah, lisannya enggak terkontrol. Kenapa lisannya enggak terkontrol? Karena otaknya lagi enggak waras, lagi enggak benar. Sehingga susah untuk mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Sehingga rata-rata perceraian terjadi karena lagi kondisi marah. Talak itu paling banyak berapa? Berapa? 3. Kalau lagi orang emosi, talak ping 100. Priwe jadi talak ping 100 ini nang endi? Apa kata para ulama kita? Al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Jangan bagian awalnya atau akhirnya. Marah itu awalnya apa? Kegilaan. Akhirnya penyesalan. Orang itu kalau sudah marah dan tidak bisa menahan emosinya, kayak orang gila. Raut mukanya, tutur katanya, sikap-sikapnya, ngomongnya kasar, tangannya nampar, kakinya nendang. Yang ada nanti penyesalan. Piringnya pada entong. Setiap marah, banting piring. Itu piring bisa disapu. Tapi ketika kita keluar kata-kata kasar yang menyakitkan hati istri kita atau hati anak kita, priwe nyapune? Susah. Maka mendingan diam. Oke. Setelah kita mendengar pemaparan tadi, berarti marah itu baik atau buruk? Berarti marah baik atau buruk? Semuanya buruk. Saya tanya, Rasulullah SAW pernah marah? Berarti buruk. Loh sih kepriwe mau jadi buruk. Berarti marah baik atau buruk? Nah kayak gue. Tergantung. Berarti ada marah yang baik, ada marah yang buruk. Yang tadi kita sampaikan itu marah yang buruk. Marah yang baik itu seperti apa Ustaz? Marah yang baik itu adalah marah lillahi ta'ala. Marah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sih artinya apa? Karena Allah. Marah karena Allah. Maksudnya Ustaz? Marah karena aturan Allah dilanggar. Marah karena syariat Allah dilecehkan. Marah karena Rasulullah SAW dihina. Marah karena Al-Quran dinista.
Baik? Baik atau tidak? Al-Quran dinista baik? Marah karena Al-Quran dinista. Oh iya. Baik marah seperti itu. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika pulang-pulang dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla, pulang-pulang malah menemukan kaumnya lagi pada menyembah sapi. Marah Nabi Musa. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ghadban. Ghadban itu artinya apa? Marah. Besar. Karena kaumnya berbuat kesyirikan. Ditinggal sebentar malah berbuat syirik. Kisahnya ada dalam surat Al-A'raf ayat 148 sampai ayat 154. Nanti jangan baca. Surat apa? Al-A'raf ayat 148 sampai 154. Tapi marah yang lillahi ta'ala ini harus tetap terukur. Sesuai dengan aturan syariat. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Contoh marah-marah kita sama Israel, kita membakar ban di tengah jalan. Apa korelasinya? Korelasinya itu apa? Kita membakar ban di tengah jalan, di perapatan. Ngefek ke Israel apa? Tidak ada. Yang ada ngefek kepada pengguna jalan yang sama-sama orang Islam. Apa efek? Gimana Ustaz? Boikot. Biar mereka kehabisan dana untuk bunuhi saudara-saudara kita. Nggak bisa beli persenjataan. Kirim dana bantuan buat mereka. Orang-orang yang ada di Palestina. Doa kita buat mereka. Jadi marahnya itu marah yang terukur gitu loh. Bukan marah yang nggak terukur, sembarang marah. Enggak. Itu padahal marah lillahi ta'ala. Apalagi marah yang tidak lillahi ta'ala. Ya. Baik, ini adalah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.